sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Para ustadzah, ibu-ibu hajjah, wabil khusus Ustazah Hajah Mariana, Jida, Ibu Hajah Imas Mastina, Umi Hajah Maryam, Umi Hajah Tani, Umi Hajah Nani, dan segenap jamaah Majelis Taklim Al-Abror kaum ibu, dan wabil khusus guru kita Ustaz Muhammad Khairuddin yang ada di sebelah kiri saya, abang saya ini, dan sekalian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada siang hari ini kita melaksanakan tawakuf penutupan sementara pengajian hari Jumat. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan lagi di bulan Syawal. Mungkin pernah saya sampaikan bahwa selama tidak ada yang membatalkan satu ibadah, maka insya Allah itu ibadah akan terus. Ibu puasa belum ada perkara-perkara yang membatalkan, minum teh juga enggak, nasi uduk juga boro-boro, enggak pernah nyicipin makanan juga enggak. Selama tidak ada perkara-perkara yang membatalkan, maka puasanya masih tetap sah terus. Begitu juga niat kita untuk ngaji nanti di bulan Syawal kita lanjutkan. Selama niat itu tidak ada yang membatalkan, maka itu kita dianggap sebagai orang yang masih terus ngaji. Orang yang terus ngaji ini orang yang dalam proses tolabul ilm, dalam proses mencari ilmu. Ini adalah orang-orang yang Allah mudahkan jalannya nanti di surga. Yang penting jangan sekali-kali berhenti niat ngaji. Niat dari sekarang, kalau memang ada tawakufan, saya niat nanti habis lebaran ngaji lagi. Harus diniatin, Bu. Kalau terus diniatkan, maka jarak antara bulan Sya'ban ini sampai bulan Syawal nanti itu ibu masih dianggap sebagai orang yang terus ngaji, karena memang belum ada yang membatalkan niat itu, kecuali kalau sudah ada yang membatalkan. Nah, demikian juga dengan syahadat. Syahadat yang kita kenal dengan syahadat tauhid dan syahadat rasul, bunyinya asyhadu an la ilaha illallah, syahadat tauhid, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadat rasul. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Itu semacam niat. Orang yang sudah mengucapkan ini,
meskipun dia mengucapkannya waktu akad doang, akad nikah, biasanya kan suruh syahadat sama naib atau sama penghulunya. Meskipun dia mengucapkan sekali seumur hidup, tapi selama belum ada yang membuat batal syahadatnya, misalnya dia murtad, naudzubillah, misalnya dia murtad, maka dia tetap dianggap orang Islam, tetap nanti di surga Bu, walaupun nggak sholat, walaupun nggak puasa, asal jangan murtad aja. Kenapa? Karena dia sudah syahadat, dan syahadat ini semacam niat. Artinya niat, selama hidupku aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Niat, selama hidupku aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Selama tidak ada yang membatalkan syahadat ini, maka dia tetap orang Islam. Nggak sholat, Islam tetap di surga. Nggak puasa, Islam tetap di surga. Cuman mampir dulu ke neraka. Dia kagak sholat, nggak puasa, tetap mampir dulu ke neraka, nggak melaksanakan kewajiban-kewajiban. Syahadat, demikian juga niat kita untuk terus ngaji, ini selama tidak ada yang membatalkan, maka kita tetap dianggap sebagai orang Islam, tetap dianggap sebagai orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu itu sama saja orang yang berjalan menuju surga. Insya Allah akan Allah permudah jalan menuju surga untuk orang yang menuntut ilmu. Ini pertama tentang niat untuk terus ngaji. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan dalam acara tawakuf ini, ada banyak hal yang Allah sembunyikan, sengaja Allah sembunyikan supaya kita terus berharap, supaya kita terus mencari-cari, kita terus mewaspadai bahwa di situ ada rahmat Allah. Di antaranya di hari Jumat ini. Hari Jumat ini ada waktu-waktu, ada saat-saat ijabahnya doa. Dan itu Allah samarkan. Mungkin di malam Jumatnya, mungkin waktu sahur di malam Jumat, mungkin habis subuh, mungkin juga ketika khotib sedang duduk antara dua khutbah, dan mungkin waktu saya ngomong ini juga ada waktu namanya waktu ijabah. Persisnya tepatnya di mana Ustaz? Nggak tahu, cuma Allah yang tahu. Sengaja Allah samarkan ini supaya kita terus mewaspadai, supaya kita terus meneliti bahwa di sini mungkin ada saat-saat ijabah. Artinya jangan berhenti berdoa di hari Jumat, karena di hari Jumat itu ada satu waktu, kalau doa ibu pas kena waktu itu, maka pasti Allah ijabah. Terus doa, banyakin selawat juga, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Terus doa lagi, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Terus doa pakai bahasa Indonesia boleh juga. Yang penting di hari Jumat jangan berhenti, dibanyak-banyakin doa, karena Allah rahasiakan, sengaja Allah rahasiakan supaya kita terus-menerus berharap bahwa di situ ada waktu ijabah. Demikian juga Lailatul Qadar misalnya. Ini Allah sembunyikan, Allah simpan dan tidak Allah umumkan kapan itu malam Lailatul Qadar, supaya kita tiap malam ini senantiasa berharap dan senantiasa ibadah. Kita tahu bahwa jangan-jangan ini malam Lailatul Qadar. Kalau diunjukin sama Allah, nanti ibu jadinya ngandelin malam Lailatul Qadar tanggal 23. Udah selesai 23 dapat, besokannya udah istirahat dan merek. Ya orang 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun Bu? 1000 bulan berapa tahun? 83 tahun. Ibadah di malam Lailatul Qadar sama dengan lebih baik, bahkan lebih baik dibanding ibadah 83 tahun. Kalau ibu-ibu Al-Abrar dikasih tahu malam Lailatul Qadar 23, malam 23 Ramadan, besokannya perek udah. Nggak ada yang mau ibadah, orang udah punya tabungan. Nah, ini hikmahnya kenapa Allah sembunyikan banyak perkara yang baik-baik supaya kita ini nggak mengandalkan amal kita. Ada lagi saya sebutkan misalnya Ismul Azam. Ismul Azam itu nama Allah yang kalau kita baca doa kita pasti dijawab oleh Allah.
Di antara banyak nama-nama Allah, lafaz jalalah itu sendiri Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, sampai An-Nafi, Ad-Dhar, atau bahkan yang lain misalnya ada lebih dari 99. Di antara nama-nama Allah yang indah itu ada satu nama yang disebut dengan Ismul A'zam. Kalau ibu doa dengan nama ini pasti Allah ijabah. Jangankan cuma doa yang gampang-gampang. Kalau pengen misalnya pengen ngidupin orang mati lagi misalnya, pakai Ismul A'zam bisa. Cuma yang mana Ismul A'zam cuma Allah yang tahu. Supaya kita sering-sering menyebut nama Allah, yang mungkin kita pakai Rahman, Rahim, mungkin kita pakai Ya Fattah, Ya Alim, mungkin kita pakai Ya Wahhab, Ya Razzaq, atau kita hanya sekedar Allah, Allah, Allah. Jangan-jangan di antara nama yang sering kita lafadzkan, yang sering kita tuturkan, di situ ada Ismul A'zam. Sengaja Allah rahasiakan. Ada banyak perkara baik yang sengaja Allah rahasiakan supaya kita tidak ngandelin amal kita dan supaya kita terus berharap dan gak berhenti ibadah. Ibu-ibu jamaah rahimahumullah, nah diantara ibadah-ibadah, diantara perkara-perkara yang Allah sembunyikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah berpesan kepada kita khusus 3 hal. Sabda Rasulullah, innallaha akhfa thalatan fi thalathin. Allah menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Menyembunyikan 3 hal dalam 3 hal. Yang pertama, akhfa ridahu fi ta'ati. Allah menyembunyikan ridhonya, menyembunyikan cintanya dalam taat kepada Allah. Fala tahtaqiranna minat ta'ati syai'an. Maka jangan sembarangin ketaatan kepada Allah. Ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan itu di situ ada ridho Allah, Bu. Ada cinta Allah. Maka jangan sembarangan, meskipun kecil, cuma baca sa'ain habis maghrib, besoknya lagi sa'ain habis maghrib, atau sedekah hari Jumat, tiap hari Jumat pakai 2000-an yang lecek, pakai lagi 2000-an yang lecek. Ya emang bisanya begitu. Yang penting continue, istiqomah. Terus yang kecil-kecil lagi misalnya zikir cuma bisa subhanallah subhanallah habis sholat. Jangan remehkan ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan seperti ini jangan remehkan, karena sesungguhnya dalam ketaatan atau ibadah itu ada cinta Allah. Cuma cinta Allah enggak ditampakkan, sengaja Allah sembunyikan. Kalau Allah tampakkan nanti kepedean ibu, Bu, habis baca 1 ain, tahu-tahu Allah menampakkan cintanya kepada ibu, baca 1 ain dapat 1 M, ember. Itu kan namanya ditampakkan. Nah kalau begitu nanti besokannya udah ogah lagi ngaji. Sengaja Allah sembunyikan, dalam ketaatan ada cintanya Allah. Maka jangan sembarangan sama ibadah yang kecil-kecil, meskipun tidak kecil, di situ ada cinta Allah, ada ridho Allah. Sedekah atau cuma sekedar melakukan yang baik-baik, yang ma'ruf, seperti nyapuin latar atau nyuci piring atau nyuciin baju suami, yang begitu-begitu, di situ ada ridho Allah, ada cinta Allah. Sekecil apapun kebaikan, pasti di situ ada cinta Allah. Kemudian yang kedua, akhfa ghadabahu fi maksiatih. Allah menyembunyikan marahnya dalam maksiat kepada Allah. Fala tahtaqiranna minal maksiati syai'an. Allah sembunyikan marahnya Allah dalam maksiat. Orang maksiat jangan dilihat jenis maksiatnya. Cuma ini doang Ustaz, cuma kencing di poonan doang. Padahal ada WC. Jangan cuma itu doang. Jangan melihat kecilnya maksiat, tapi lihatlah siapa yang engkau durhakai.
Meskipun kecil, meskipun maksiat itu kelihatannya dosa-dosa yang memang remeh, tapi sebenarnya di situ ada murka Allah. Kecil-kecil lama-lama jadi apa, Bu? Jadi besar, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit, banyak juga dosanya. Nah, di situ ada marah Allah, ada murka Allah. Hati-hati. Jangan sepelekan maksiat meskipun cuma kecil, itu bisa jadi di situ ada marahnya Allah. Oleh karenanya sering-sering istighfar, khawatir kalau dalam hal-hal yang kecil ini Allah murka kepada kita. Sering-sering kita melakukan kebaikan seperti baca Quran, ngaji, karena dengan kebaikan ini bisa menghapus dosa dan menghapus marah Allah. Meskipun kecil maksiat jangan sembarangin, karena dalam maksiat itu ada marah Allah. Allah menyembunyikan marahnya dalam maksiat sang hamba. Ini yang kedua. Yang ketiga kata Rasulullah, akhfa waliyahu fi khalqi fala tahtaqiranna ahadan. Allah menyembunyikan wali-walinya, menyembunyikan kekasihnya dalam jajaran manusia yang sekian banyak. Maka jangan sembarangan dengan setiap orang Islam. Wali itu sengaja Allah sembunyikan. Ibu tahu wali, Bu? Ibu pernah ketemu wali? Saya pernah. Wali kota. Kalau pas bagi rapot ya wali murid. Ya saya sendiri sih wali kelas. Allah sembunyikan wali atau kekasihnya di antara sekian banyak manusia. Maka janganlah remehkan seorang pun, siapapun itu jangan kita remehkan. Boleh jadi orang yang kita remehkan itu kasih Allah. Ada orang-orang yang memang Allah sembunyikan, memang kekasih-kasih Allah, Allah sengaja simpen biar orang-orang nggak tahu. Sengaja Allah sembunyikan supaya orang-orang nggak ngerepotin dia. Dan itu adalah wali-wali Allah yang sebutannya wali mastur. Ada wali masyhur. Masyhur itu artinya terkenal, Bu. Wali masyhur seperti Syekh Abdul Qadir Jilani masyhur, Syekh Abil Hasan Asyadili masyhur. Itu wali-wali yang terkenal. Tapi ada juga wali mastur. Mastur itu artinya ditutup oleh Allah. Dari sekian banyak manusia, dari sekian banyak orang Islam, ini seringkali Allah sembunyikan wali-walinya di antara orang itu. Maka jangan kita remehin. Kadangkala ada orang lagi ngajar seperti ini, lagi di atas mimbar atau di atas podium, tapi di pojokan masjid itu ada orang diem aja, mana pakaiannya biasa aja, ternyata itu wali Allah. Di pojokan, orang juga nggak ngereken, orang nggak nganggep dia. Kalau kondangan nggak pernah diundang, dia kagak datang juga nggak pernah ditanya. Padahal itu wali Allah. Ada yang kayak begitu. Maka jangan sembarangan dengan seseorang. Nah, bagaimana dengan kita untuk menjaga hati kita dan juga menjaga zon kita kepada sesama muslim? Maka yang paling baik itu kita menganggap bahwa setiap orang itu adalah orang mulia. Jangan sembarangan. Boleh jadi dia duduk sendirian di pojokan, nggak ada yang ngopenin, nggak ada yang anggap, tapi ternyata hatinya connect langsung kepada Allah. Hatinya sambung terus kepada Allah. Karena wali-wali Allah ini meskipun kelihatannya bersama kita, tapi hatinya terus bersama Allah. Nggak pernah sedikit pun, sekejap mata pun nggak pernah lepas dari mengingat Allah. Hatinya terus Allah, Allah, Allah. Dia ngelihat ibu-ibu yang jilbabnya pada seragam, dia ingatnya Allah, Allah, Allah. Terus dia ingat Allah terus. Nah, yang seperti ini Allah sering sembunyikan, Allah sering simpan. Kenapa disimpan? Kata Rasulullah, supaya kita tidak sembarangan sama orang. Boleh jadi orang yang kita sembarangin, orang yang kita sepelein, ini adalah wali Allah. Nah, dengan cara seperti ini,
dengan cara kita mengetahui kebiasaan-kebiasaan Allah atau adatullah. Allah menyembunyikan cinta dalam ibadah kita, Allah menyembunyikan marah dalam maksiat kita, Allah menyembunyikan wali di antara sekian banyak manusia. Maka kita lebih hati-hati. Kita hati-hati dalam ibadah, tidak sembarangan dan juga tidak meremehkan ibadah. Kita hati-hati dalam maksiat, artinya kita nggak meremehin dosa sekecil apapun, dan kita hati-hati kepada seorang. Jangan-jangan orang yang di samping saya ini wali. Jangan-jangan orang yang di samping saya ini ibu semua nih, semua Ustadz Heru juga jangan-jangan wali. Minimal wali nikah buat anak-anaknya ntar. Dan yang terakhir dari saya, tentunya saya mohon maaf apabila ada penyampaian-penyampaian yang tidak berkenan di hati ibu-ibu. Mungkin juga ada kesalahan-kesalahan dan kekhilafan ketika pertemuan-pertemuan kita. Saya mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita bimbingan, Allah memberikan kita taufik, membimbing kita untuk bisa ibadah di bulan Ramadan, untuk istiqomah melakukan kebaikan meskipun kecil, istiqomah menjauhkan maksiat meskipun cuma kecil, dan juga kita lebih menghargai dan hati-hati kepada semua orang dalam bulan Ramadan terutama. Itu saja dari saya, dikurangnya saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. MC siap.